teman-teman, selamat datang di acara podcast Getting Closer to FIB Unsap. Perkenalkan, nama saya Dian Hadianti menjadi host pada podcast kita kali ini. Nah, pada podcast kita kali ini kita kedatangan tamu yang super duper banget, yaitu Bapak Kaprodi dari Fakultas Ilmu Budaya Unsap. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Iya, langsung saja ya kita perkenalan dulu biar kita makin kenal sama Bapak Kaprodi kita. Selamat siang, Pak. Siang Dian. Ya, Bapak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Iya, Bapak langsung saja ya perkenalan nih, teman-teman kita udah nggak sabar banget pengen kenalan sama Bapak. Nama saya Denny Kodrat, saya Kaprodi Sastra Inggris tahun 2021 hingga 2024. Iya Bapak, di podcast kita kali ini kita akan membahas tentang bidang akademik yang ada di Fakultas Ilmu Budaya Unsap. Nah, kita langsung aja ya ke pertanyaan yang pertama. Apa sih kelebihan dari Prodi Sastra Inggris di Fakultas Ilmu Budaya Unsap dibanding dengan Prodi Sastra Inggris lainnya? Iya. Baik, kelebihan kita itu fokusnya pada pariwisata. Memang nama prodi Sastra Inggris, tapi ada 3 kajian yang ingin kita gali. Pertama sastra Inggrisnya, kemudian linguistiknya, dan ciri khasnya itu adalah pariwisata. Diharapkan mahasiswi kita mampu menguasai 3 bidang itu. Jadi seandainya mereka misalnya menjadi ahli di bidang sastra Inggris, mereka pun memiliki kompetensi yang maksimal dalam hal pariwisata. Ya, Betul. jadi mahasiswa itu bukan cuma pandai di bidang sastranya aja ya Pak. Jadi Betul. mahasiswa juga diharapkan dapat menguasai bidang pariwisata yang sedang kita unggul-ungguli gitu ya Pak. Apalagi di Kabupaten Sumedang ini sedang gencar-gencarnya promosi wisata gitu ya Pak. Betul. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin kurikulum yang diterapkan di Fakultas Ilmu Budaya Unsap itu seperti apa ya Pak? Kurikulum kita sesuai dengan tuntutan dari pemerintah. Sejak 2014 kita menerapkan kurikulum kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI. Nah, saat ini kurikulum yang kita kembangkan itu kurikulum yang juga mampu mendukung atau mensupport MBKM, mereka belajar kampus merdeka, supaya mahasiswi prodi sastra Inggris memiliki kemampuan yang lebih optimal gitu. Jadi mereka bisa memilih tidak hanya kuliah di kampus di Unsap, tapi juga mereka bisa memilih beberapa model yang ditawarkan. Misalnya model KKN gitu ya, atau model kemanusiaan dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi buat teman-teman calon mahasiswa yang mau belajar di FIB, jadi bukan cuma belajar di FIB aja ya. Jadi Fakultas Ilmu Budaya sudah melaksanakan juga MBKM yang dapat menunjang kemampuan mahasiswa di masa yang akan mendatang. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, sistem perkuliahan di Fakultas Ilmu Budaya itu seperti apa ya Pak? Boleh dijelaskan? Jadi sistem perkuliahannya mungkin ini agak berbeda dengan waktu di SMA. Kalau SMA kan sistemnya paket, terus pelajarannya sudah sesuai 2 jam gitu. Nah, di perguruan tinggi itu kita kenal dengan sistem SKS ya. Jadi perkuliahannya dia ada perkuliahan tatap muka di kelas. Satu SKS-nya itu kurang lebih 50 menit. Jadi kalau 2 SKS berarti 100 menit. Nah, selain itu juga mahasiswa dituntut untuk melaksanakan kegiatan di luar perkuliahan. Misalnya dia melaksanakan tugas-tugas secara terstruktur gitu, dan juga tugas secara mandiri. Nah, itu secara perkuliahan. Tapi juga mahasiswa kalau tadi dia memilih atau dia ingin ikut program MBKM, nah dia bisa memilih salah satu, misalnya mau pemagangan. Cuman nanti ini ada di semester semester keempat gitu. Nah, tapi secara umum perkuliahan yang diselenggarakan itu perkuliahan tatap muka. Meskipun kemarin kita daring, nah ke depan mudah-mudahan bisa secara full tatap muka, tapi juga masih dimungkinkan menggunakan sistem hybrid learning. Jadi setengahnya di rumah atau online, setengahnya di kampus begitu. Tapi secara umum sistem perkuliahannya ada sistem perkuliahan sesuai dengan mata kuliah yang dia kontrak. Nah, dengan harapan bisa lulus tepat waktu gitu. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman, sistem perkuliahan di Fakultas Ilmu Budaya Unsap sudah menerapkan sistem tatap muka, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk tetap melaksanakan hybrid learning gitu ya Pak. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, prospek lulusan dari Fakultas Ilmu Budaya itu seperti apa atau akan menjadi apa gitu ya Pak? Ya, jadi bahasa itu kan sebetulnya aplikatif ya, bahkan merupakan fitrah manusia.
Sehingga lulusan-lulusan kami ini tidak hanya fokus pada bidang sastra Inggris saja, ada yang mengaplikasikan kemampuan berbahasa Inggrisnya itu di beberapa perusahaan-perusahaan atau di pelayanan atau di publik ya, misalnya di pemerintahan, juga ada yang di travel gitu. Jadi banyak hal. Tapi kalaupun yang ada itu banyak juga yang memilih untuk bekerja secara mandiri jadi sebagai entrepreneur. Jadi sebetulnya kalau saya melihat dari para lulusan, eh, daya serap mereka ataupun masa tunggu mereka setelah lulus itu tidak menunggu lama gitu. Jadi mereka banyak memiliki pilihan apakah mau menjadi pegawai di berbagai macam sektor pekerjaan, atau dia memilih untuk menjadi entrepreneur gitu. Jadi banyak gitu peluang-peluangnya itu. Ya, jadi lulusan dari FIB itu bukan melulu cuma menjadi translator ya Pak, Ya, tapi menguasai atau bisa mencakup seluruh bidang-bidang gitu ya Pak. betul, betul. Nah buat teman-teman jadi nggak perlu khawatir ya untuk lulusan dari FIB nantinya cuma aduh nanti saya jadi translator aja nih, enggak ya. Jadi lulusan dari FIB itu sangat luas banget prospek kerjanya, jadi teman-teman nggak perlu ragu lagi untuk join di Fakultas Ilmu Budaya Unsab. Ya, mungkin cukup sekian ya podcast kita kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih kepada Bapak narasumber kita, Bapak Kaprodi, Bapak Dr. Denny Kodrat MPD yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung di podcast kita kali ini. Cukup sekian, sampai jumpa.